Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Advent yang ketiga hari ini, Minggu 17 Desember 2023, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 46b hingga ayat ke-55. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, demikian tertulis. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur karena kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam Minggu Advent yang ketiga ini kita akan membahas tema jiwaku memuliakan Tuhan. Minggu Advent ketiga biasanya berbicara soal sukacita besar, karena pada Minggu Advent yang pertama itu berbicara soal pemberitahuan untuk persiapan, dan Minggu Advent kedua itu berbicara soal pertobatan, dan Minggu Advent yang ketiga ini berbicara soal sukacita besar, dan Minggu keempat nanti Advent keempat kita akan merayakan Natal. Dan Advent itu sudah merupakan pemberitahuan bahwa Natal telah tiba. Pada minggu yang ketiga Advent ini kita akan melihat bagaimana seorang Maria bersukacita. Maka teks hari ini disebut dengan Magnificat Maria. Pujian dari seorang Maria karena banyak hal yang membuat dia bersukacita. Kalau kita lihat teks, maka ada beberapa catatan yang akan kita lihat mengapa Maria bersukacita atau jiwanya memuliakan Tuhan. Bagian yang pertama yang kita lihat dari teks yang kita baca tadi, mengapa Maria memuliakan Tuhan dengan sukacita. Yang pertama, pada ayat yang ke-46 sampai 47, Maria bersukacita memuliakan Tuhan karena Allah Juru Selamat Maria. Allah itu menjadi Juru Selamat Maria. Allah menyatakan pada ayat yang ke-46, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Poin yang penting dalam teks ini, bagian yang pertama alasan Maria memuliakan Tuhan adalah dia berkata karena Allah adalah Juru Selamatnya. Di dunia ini ada banyak Juru Selamat. Ada banyak yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan yang ditawarkan dunia hanyalah temporal, sementara. Tetapi keselamatan yang sejati, yang kekal, ialah hanya dari Allah. Allah mampu menyelamatkan kita di bumi dan membawa kita ke surga yang kekal.
Kalau keselamatan dunia, mungkin saja kita sembuh dari penyakit oleh kekuatan dunia, tetapi belum tentu kita bisa selamat ke surga. Atau bisa saja karir kita bisa sukses karena kekuatan dunia, tapi kesuksesan itu sementara. Kalau dia bertahan 5 tahun, sudah hebat itu. Kesuksesan di dunia ini tidak bisa menahan kita sukses selamanya. Atau mungkin kita sukses dalam arti bisnis, dalam arti pekerjaan, usaha, upaya kita. Bisa saja. Tetapi ingat, kita akan pernah jatuh dan bisa saja bangkrut. Ini keselamatan di dunia ini, temporal. Tetapi ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamatku dan Allah menyelamatkan kita, maka Allah menjamin kita selamat di bumi dan kita akan berhasil dan dibawa ke surga kekekalan. Inilah yang membuat Magnificat Maria ini memuliakan Tuhan dengan sukacita karena Allah adalah juru selamat dia. Jadi dalam rangka merayakan Advent yang ketiga ini, kita pastikan kita bersukacita karena kita telah menjatuhkan pilihan kita kepada Allah sebagai juru selamat kita. Kalau tidak, maka kita hanya menghabiskan waktu yang sia-sia di dunia ini dan tidak memastikan kita selamat hingga ke surga. Itu bagian yang pertama. Mengapa Maria bersukacita, jiwanya memuliakan Tuhan. Yang kedua ialah karena Tuhan memperhatikan kerendahan hati Maria. Hal ini kita bisa lihat dari ayat 38, bagaimana Maria merespon panggilan Tuhan supaya dia berperan menjadi ibu Tuhan. Dia mengandung anak yang bukan lahir dari hubungan suami istri. Dia rela memberi tubuhnya tempat Allah untuk dikandung daripada Roh Kudus. Lalu dia berkata ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah sebabnya dia memuji Tuhan dengan jiwanya. Karena apa? Karena dia adalah manusia yang rendah, manusia yang levelnya di bawah status sosial masyarakat kala itu. Tetapi dia memuliakan Tuhan dengan memberi dirinya, tubuhnya, berperan mewujudkan rencana Allah di dunia ini. Inilah kerendahan hati Maria. Maka dia berkata, jadilah padaku apa yang menjadi rencanamu. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan pada Advent yang ketiga ini jika kita memberi diri kita menjadi alat Tuhan, mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dunia ini. Karena ada banyak orang ciptaan Tuhan tidak berani memberi dirinya, mendedikasikan dirinya untuk memuliakan Tuhan. Banyak manusia sekarang hanya memuliakan dirinya. Coba lihat sekarang yang terjadi. Dengan adanya gadget, semua orang selfie. Selfie itu ialah memuliakan diri, bukan memuliakan Tuhan. Selfie itu adalah mau menonjolkan kita. Dan manusia sekarang dibawa gelombang dunia ini memuji dirinya. Bukan memberi dirinya untuk mendedikasikan dirinya untuk rencana Tuhan. Sekarang ada istilah orang gilpot ya, gila-gila foto. Saya pernah datang teman dosen dari Amerika, dosen tamu di kampus. Perkataan dia itu menusuk hatiku. Gak tahu apakah kita nanti juga menusuk hati kita setelah saya katakan. Dia katakan begini,
orang Indonesia kalau bertemu 3 menit langsung foto. Bertemu 3 menit langsung foto. Saya kurang tahu apakah itu juga menusuk hati kita sekarang. Setiap ada kegiatan baru bertemu 3 menit, foto dulu katanya. Supaya mungkin diupload ke media sosialnya atau mau update status baik di WhatsApp, Instagram, TikTok atau Facebook. Bahkan yang paling anehnya lagi di Indonesia kan, sebelum makan belum berdoa, foto dulu kan. Foto. Sebelum dimakan foto dulu. Cek. Ini paling aneh lagi. Tahu saya. Apakah mau baca firman setiap pagi foto dulu Bibel Alkitab itu? Ada kita buat seperti itu. Jarang mungkin. Tapi kalau mau makan, sebelum dimakannya dia foto dulu. Cek. Baru makan atau baru berdoa. Ini namanya kemuliaan diri. Bukan lagi menggunakan tubuh kita memuliakan Tuhan. Maria mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau memakai aku yang rendah ini, yang hina dina ini menjadi alat Tuhan. Siapakah aku sehingga akan mengandung bayi kudus? Banyak mungkin perempuan-perempuan cantik anak bangsawan yang lebih layak dari Maria mengandung bayi Yesus. Tapi mengapa harus dia yang bertunangan kepada Yusuf dipilih? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita sudah layak menggunakan tubuh, jiwa, diri kita menjadi alat Tuhan? Itu yang kedua. Mengapa Maria memuji dengan jiwanya Tuhan itu? Karena Tuhan memperhatikan kerendahan hatinya. Lalu yang ketiga, mengapa Maria memuji Tuhan dan bersuka cita memuji Tuhan? Ketiga, karena Allah melakukan perbuatan besar kepada Maria. Kalau kita baca ayat yang ke-49 dikatakan begini. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Jadi Allah itu melakukan perbuatan besar. Mungkin kita merasa aku tidak pernah merasakan perbuatan besar dari Allah. Karena bagi kita mujizat itu peristiwa yang spektakuler. Kalau peristiwa-peristiwa biasa, bangun pagi, bekerja, sehat itu bukan mujizat. Itu adalah hal normatif yang biasa-biasa saja. Padahal kalau kita sadar perbuatan Allah yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Coba kalau kita hitung nafas kita ini, kita bayar ke Tuhan. 500 rupiah. Tarik nafas 500 rupiah kali 1 menit. Berapa kali bernafas 1 menit? Katakanlah 60 kali 1 menit. Kali 1 jam. Kali 1 hari 24 jam. Kali 1 bulan. Kali setahun. Kalikanlah kali 500. Mampu bayar enggak? Enggak mampu. Kalikanlah dengan usia kita sekarang 50 tahun. Kalikanlah. Mampu bayar? Enggak. Enggak ada yang sanggup bayar. Tuhan beri oksigen gratis. Coba kalau sudah sesak nafas pergi ke rumah sakit Royal Prima. Berapa 1 tabung? Mahal. Jadi puji Tuhan lah enggak masuk oksigen ini ke hidung kita. Kita bisa tarik nafas tanpa argo. Kalau dulu waktu taksi belum taksi yang sekarang yang pakai aplikasi, dulu kan pakai argo, buka pintu bayar. Belum duduk, belum jalan sudah bayar, buka pintu. Makanya kalau Jakarta ada tarif bawah, tarif atas. Belum jalan, apalagi ada argo kuda, maka mata kita langsung ke depan gini-gini aja.
duk gitu. Karena argonya kencang. Coba kalau begitu argo nafas kita ini. Ini karena mungkin kita menganggap perbuatan ajaib Tuhan itu ialah spektakuler. Lalu kita memuji Tuhan. Tidak. Maria memuji Tuhan karena perbuatan Allah yang maha besar. Perbuatan Allah yang maha besar itu apa? Dia digunakan oleh Tuhan dalam keberadaannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan menggunakan kita dengan keberadaan kita menjadi alatnya, itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi pegawai ASN yang baik, menjadi pegawai instansi pemerintah atau swasta yang baik. Itu sudah karya Allah yang luar biasa. Kita bisa hadir ke gereja ini sudah perkara ajaib ini. Daripada punya kesempatan tadi tidur di rumah, bisa bangun jam 12 atau ya golek-golek di rumah, bisa saja. Tapi karena kita punya rasa ingin memuliakan Tuhan, kita harus mengorbankan bangun siang dan harus bangun pagi supaya bisa ibadah di GKPI ini jam 8. Ini perkara besar yang Tuhan lakukan, yang membuat kita sewajarnya memuliakan Dia. Lalu yang keempat, bagaimana cara Maria untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita karena kuasa dan tindakan Allah dalam sejarah. Kalau kita baca ayat 51 sampai 53, itu persoalan bagaimana Allah menjatuhkan orang yang congkak, menurunkan orang yang tinggi hati, dan mengangkat orang yang rendah hati. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ada suatu peristiwa dulu pemilihan presiden di Brazil, ya nggak tahulah pastinya ya. Menanglah dia menjadi presiden dan dia berkata, aku bisa menang bukan karena Tuhan, tetapi karena saya. Aku memobilisasi semua aparat negara dan masyarakat saya bayar supaya saya menang. Itu bukan karena Tuhan, karena saya. Apa yang terjadi? Besok dia mau dilantik, hari ini dia mati. Ini peristiwa nyata. Bisa saja sih kita mengatakan, aku bisa mengatur dunia ini dengan segala kemampuanku, dengan segala kapital yang saya miliki, dengan semua orang-orangku bisa. Tetapi sadarlah, di atas langit masih ada langit. Tuhan yang maha kuasa, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kuasa yang ada pada kita. Masih ada Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan congkak. Apa yang kita miliki sekarang itu terbatas, periodik. Kegantengankah, kecantikankah, periodik. Kalau sudah 60 nggak mungkin cantik lagi lah. Paksa pun mau cantik nggak mungkin. Sudah harus menurun, sudah harus keriput, sudah harus ubanan, sudah harus loyo. Nggak mungkin lagi usia 70 tahun dipaksa lari 100 meter sprint. Ya habis, belum sampai di ujung udah langsung selamat tinggal. Yang bisa sprint ya usia-usia 20 tahun. Ini yang harus kita sadari. Manusia punya keterbatasan, tapi Allah maha kuasa. Maria menyadari itu dan dia melihat tangan Tuhan melakukan tindakannya dalam sejarah. Ada banyak sejarah-sejarah kehidupan manusia di mana ada banyak raja yang harus hancur. Kerajaan Israel sebentar hancur. Karena apa? Karena congkaknya raja-raja Israel. Dan Tuhan menghancurkan mereka melalui bangsa-bangsa lain.
Inilah yang membuat Maria bersuka cita, memuji memuliakan Tuhan. Jiwanya berkobar-kobar memuji memuliakan Tuhan. Karena apa? Tuhan dalam tindakannya punya kuasa menjatuhkan orang yang congkak, mencerai-beraikan orang yang tinggi hati, dan mengangkat orang yang rendah hati. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, mengapa Maria bermagnifikat, memuji Tuhan dengan sukacita? Karena Allah menolong Israel. Ini penting bagi kita. Allah menolong Israel. Israel dalam artian di sini bukan bangsa atau negara, tapi Israel di sini dalam arti rohani. Israel ialah orang yang dipilih Tuhan. Memang ada salah satu suku yang dipilih Tuhan di dunia ini, yaitu suku Israel, menjadi bangsa pilihan. Tetapi bukan berarti hanya mereka suku atau bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan ialah disebut Israel. Jadi kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, memuji Allah dengan jiwa kita, kita adalah orang Israel secara rohani. Dan jika kita orang Israel secara rohani, maka Tuhan menolong kita. Itulah yang membuat kita memuji Tuhan. Itulah yang membuat Maria memuji Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong orang Israel. Ish itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya laki-laki. Isa perempuan. Ra itu menolong, El Allah. Jadi Allah menolong umatnya Israel. Jadi kalau kita umat Tuhan, pasti mata Tuhan condong melihat kita dan menolong kita. Itulah yang membuat kita memuji Tuhan. Inilah alasan Maria mengapa dia harus memuji Tuhan. Sekarang dalam rangka Minggu Advent yang ketiga, apa yang harus kita refleksikan, kita renungkan dari cerita bagaimana Maria memuliakan Tuhan dengan jiwanya, dengan bersukacita. Apa yang mau kita bawa pulang sehingga kita pun terlibat ikut aktif menjadi Maria zaman baru di Advent ketiga ini, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Yang pertama, hati kita harus tunduk dan patuh kepada Tuhan. Maria bisa memuliakan Tuhan karena dia berkata, Aku memberikan diriku untukmu Tuhan. Menjadikan tubuhku alat untuk mewujudkan rencanamu. Maka supaya kita menjadi memuliakan Tuhan dengan jiwa kita, patuhlah kepada Tuhan. Dengan memberikan segala tubuh, pikiran, tenaga, harta milik kita untuk Tuhan. Orang yang seperti itulah yang layak memuji Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, kita harus bergembira menerima panggilan Tuhan kepada kita. Kita harus bergembira menerima panggilan Tuhan kepada kita. Terkadang kalau kita disuruh menjadi hamba Tuhan atau melakukan program gereja, semua pada menolak. Mulu boinak pertanyaan di bagasmu, nang maju amang, idang ison amat, sibuk kami di luar kota. Menolak. Tidak bergembira menanti Tuhan tiba di rumah kita. Hau maju amang GBP na tua, calon pena tua. Aduh janganlah, saya masih muda. Nantilah setelah pensiun. Kalau sudah pensiun ngapain? Betuhun teman noni. Gitu. Maka banyak gereja tidak maju karena pelayannya orang yang sudah tua. Tengok gereja karismatik, pelayannya anak-anak SMA, user-usernya anak-anak SMA, song leadernya anak-anak SMA. Makanya gereja mereka besar, di mana-mana berkembang. GBI di gang-gang ada sekarang. Kita ada? Enggak ada. Kalah kita dengan mereka. Karena apa? Tidak bergembira menerima panggilan Tuhan. Semua pada nolak. Karena punya kegiatan masing-masing, punya harta masing-masing, punya aktivitas masing-masing, sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita bermagnifikat memuji Tuhan? Nonsense. Maka kalau ada kesempatan, ambillah. Karena itu kesempatanmu
memuliakan Tuhan. Yang terakhir, sadarlah Tuhan itu adil. Jika kita congkak, hati-hati kita menunggu kehancuran. Jika kita orang yang rendah hati, tunggulah Tuhan memuliakan kita, menaikkan derajat kita. Inilah beberapa refleksi kesimpulan yang harus kita renungkan pada masa Advent ini, sehingga jiwa kita memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur merayakan Advent yang ketiga ini. Tuhan mengajar kami untuk memuliakan Tuhan dengan bergembira. Maria jiwanya memuliakan Tuhan karena dia menyadari Allah itu juru selamatnya, dan Allah memerhatikan dirinya yang rendah. Bahkan Allah melakukan perbuatan besar dalam dirinya, dan Maria menyaksikan bagaimana Tuhan bertindak dalam sejarah dan menolong orang Israel. Karenanya mohon Tuhan membimbing kami supaya dalam keterbatasan kami tunduk patuh pada panggilan-Mu dengan rasa gembira dan menyadari bahwa Tuhan adil dalam kehidupan ini. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.